contoh soalnya, bagaimana pengerjaannya. Pengerjaannya bisa di sini, kemudian kalian save as, atau ini di Kopas ya, atau ini di Kopas, kemudian kalian buat namanya berbeda gitu, laporan data, supaya tidak lupa ya kalau tadi mengikuti gaya saya bekerjanya di folder gitu ya, itu supaya tidak lupa. Jadi kalau di sini kan diminta nama filenya adalah apa, hasilnya ini data yang terlampir adalah data Excel, kemudian hasil praktikumnya atau hasil namanya ini ya, laporan data Excel, berarti ini ya. Nah, itu bisa kalian buat dulu copy paste dari datanya, kemudian ganti dengan nama ini satu gitu ya. Bisa lah ya, saya tidak usah menjelaskan lebih detail, hanya mengingatkan saja. Nah, pengisiannya tinggal diikuti saja sesuai dengan yang diminta seperti ini. Kalau merek itu 3 digit katanya ya, merek motor 3 digit dari apa? Dari apa nih soalnya? 3 digit dari apa? Nah, ini contoh yang sudah dikerjakan ya. Oh ya, ini. Ya, 3 digit dari kode ya. Kode ini berarti ini adalah merek, kemudian ini adalah apa? Tipe ya. Oke, tipe ya. Jadi yang dia mengambil dari sini. Nah, pengerjaannya boleh seperti ini, dipisah-pisah dulu supaya tidak bingung. Dan biasanya sih yang saya rasain biasanya kalau ujian, walaupun kita termasuk orang yang percaya diri gitu ya, pasti ada saja tiba-tiba gugup gitu ya. Tiba-tiba kalau bahasa Sundanya apa sih? Asa dibereg-bereg apa ya bahasa Indonesianya? Diburu. Ya, kerasa diburu-buru gitu ya. Jadi kerasa diburu-buru, jadi panik gitu ya. Tapi kalau kalian buat seperti Indo dulu, insya Allah membantu ya, insya Allah membantu. Ya, yang paling membantu sih doa ya. Jadi sebelum mengerjakan doa dulu supaya lancar segala sesuatunya. Jadi ini hanya tips aja, pisahkan dulu, kemudian baru ini loh hasilnya. Jadi kalau gini, apakah harus disatukan rumusnya? Iya harus, karena asesor harus tahu gitu ya. Atau kalau mau disepil gitu ya, disumpetin gini, ini kemana ininya, bilangin aja saya pakai cara ini misalkan. Untuk mengantisipasi juga kalau misalkan nggak keburu waktunya, nah tinggal bilang aja gitu, ini saya menyatukan dengan cara satu-satu gitu. Ya kalau nggak keburu, tapi kalau lanjut dulu sampai akhir, baru kalian modif ini gitu ya, modif ini mereknya, mau disatukan rumusnya atau mau dibeginikan saja juga tidak ada masalah sebetulnya ya. Itu jadi nanti diselesaikan sesuai dengan ini. Saya perlu bahas atau kalian bisa mengerjakan sendiri? Untuk rumusnya? Halo? Bahas aja dulu. Dibahas ya. Oke. Sampai mana ini pembahasannya? Sampai harga ya. Sampai nah ini dia mengambil left ya. Jadi tiga huruf dari left ini, 3 huruf dari sini ya. Karena left ini mudahnya gini, kalau misalkan kalian lupa rumus gitu ya, aduh saya lupa rumusnya, ada baiknya digini aja. Nah, fungsinya diklik, kemudian kalian cari left di sini pakai mouse, atau left itu berarti termasuk teks ya. Jadi tetap harus ingat ya, left itu termasuk teks, berarti kita ngambil teks ini diambil 3 huruf. Nah, ini leftnya. Kemudian right-nya juga sama ya. Right itu berarti 1, 2, 3, 4. Jadi dari kanan diambil 4 huruf. Kemudian kita ambil lookup. Sama ya. Kalau kita lupa, misalkan ini lookup tuh gimana ya rumusnya. Nah, kalian tinggal buka saja ini. Lookup itu termasuk lookup and reference ya. Jadi lookup, kalian lihat lookup, oke. Kemudian VLOOKUP value-nya. Jadi yang dicari itu apa gitu ya. Yang dicari itu ini merek, bentar, merek itu dari mana sih? Yang ini ya, berarti merek dari yang ini ya, dari yang apa? Kalau misalkan takut bingung, ini merek, kemudian ini apa? Tipe ya, tipe motor. Tipe, takut lupa. Nah ini kita
Ibu maaf Bu, Iya. yang di Classroom itu formatnya beda ya Bu sama yang Ibu yang ditampilkan? Oh gitu. Yang di Classroom coba. Ini data Excel. Sama. Apanya yang beda? Kalau itu kan Bu yang di Classroom dari merek. Oh, tambahan insert. Ini tadi kan ini hanya insert ini tambahan ya. Jadi ini awalnya seperti ini. Saya hapus Oh ya. jadi itu manual barusan Bu. Maaf ya Iya. Bu. Ini contohnya seperti ini. Jadi ngambil dari sini. Tadinya saya mau ngerjain cuman karena keburu sore. Jadi saya nggak selesai gitu ya. Jadi ini tambahin, kita akan ngambil left, right, kemudian lookup dan VLOOKUP, berarti 4 ya. Nah itu, tambahin gitu. Gitu ya yang dimasuknya? Betul ya? Iya Bu. Nah itu ya. Jadi yang tadi ini kita ngambil merek ya. Merek, kemudian tipe, kemudian merek dan tipe itu masih dari kode ya. Tadi left dulu ya. Is text ya. Left di sini left, kalau ini right. Kemudian right. Kemudian kita cari tahu ini mereknya apa ya. Lookup ya. Lookup. Lookup tuh kalau seperti ini berarti horizontal atau lookup ya. Kalau seperti ini berarti kita pakai yang vertikal gitu ya. Seperti itu ya. Lookup. Apa yang dicari ini ya mereknya. Kemudian tabelnya dari mana? Dari sini ya. Isi ya, langsung ke isinya aja. Kemudian indeks kolom yang diminta adalah tadi ya, yang kedua berarti ya. Yang ini Honda dan lain sebagainya. Oke. Nah ya, begitu ya. Jadi yang kita cari adalah ini kolom yang kedua, berdasarkan dari merek-merek yang kode merek yang paling atas gitu. Kemudian ini yang VLOOKUP-nya. VLOOKUP-nya adalah value-nya ini ya, kodenya. Kemudian dari tabel mana? Dari tabel ini, langsung isinya aja. Dari tabel ini, kemudian kolom yang diminta tipe tadi yang kedua ya, sama. Ya, bit ya. Oke. Begitu ini sudah muncul, kemudian ini kita pakai teks ya, teks concat, penyambungan teks jadi teks Honda, kemudian kita kasih spasi atau N boleh ya, spasi atau N. Kalau N bisa nggak ya? Tapi tetap ya harus pakai, harus pakai apa? Kutip, nah, otomatis lah ya nanti muncul sendiri ketika kita klik ke bawah. Begitu, nah ini. Berarti ini udah didapat ya, yang diminta mereknya adalah Honda dan tipenya adalah Beat. Kemudian harganya berapa? Harga ini diambil dari tabel bantu ya, dari kode ya. Dari kode kita bisa tahu harga motor. Kode berarti sama ya, VLOOKUP juga. Dari kode ini kita ambil kembali ini harga itu kolom yang ketiga. Oke, kemudian ini kalau misalkan formatnya tidak rupiah, kalian bisa formatnya dirubah dulu ya. Klik kanan, kemudian ada format cell, currency, pakai yang rupiah, gitu ya. Oke, baru nanti rupiahnya muncul. Kalau biasa sih biasanya nggak muncul RP-nya, nggak otomatis. Ini tadi saja ketika saya mengerjakan mungkin. Begitu karena tadi belum selesai. Udah ya, sampai sini. Next-nya kita lihat soalnya.
Tipe motor merek 3 digit, tipe 4 digit dari belakang, kemudian seat kedua dan 3 kenaikan. Nah ini total harga motor, naikkan harga motor 10% baru dikalikan dengan jumlah pesanan. Berarti harga motornya dinaikkan dulu 10% baru dikalikan dengan jumlah pesanan katanya ya. Berarti ini harus ada pengali dulu 10% harganya, baru kita bisa kalikan dengan jumlah pesanan. Jadi nggak bisa langsung dikalikan ya. Kan biasanya kalau kita harga motor berarti kan tinggal dikalikan saja ini sama ini biasanya. Tapi kan tadi perintahnya harga motor dinaikkan dulu 10%. Artinya ada pengali dulu dikali berapa persen? 10%. Nah, baru dikali jumlah. 10% berapa sih? Apa bisa langsung otomatis nggak sih? Takut beda ya. Ya Bu, paling ditambahin formulanya Bu, Oke. ditambah harga itu, harga motor. Insert ya. Nah, boleh seperti tadi ya. Tambahin dulu harga motornya yang ditambahin 10% ya, dikali 10%. Bukan dikali 10%. Kalau 10% ini baru 10% ya, berarti ditambahkan ya. Pengalian tambah persentase itu 17 juta itu 10%-nya adalah 1,7, berarti dia naik ya, naik 1,7 ya, berarti artinya seperti ini ya. Nah, baru harganya jadi seperti ini ya, betul ya. Nah ini ya, jadi jangan sampai nanti kelupaan gitu, kalian langsung ini dikalikan 10%, karena kalau dikalikan 10% berarti hasilnya 1,7 ya, 1,7 sementara kan harganya 17 juta, masa dinaikin 10% jadi turun ya. Jadi ditambah, jadi harga 17 juta ditambahkan 10%, baru dia naik ke sini, baru kita bisa kalikan gitu. Begitu, kemudian PPN-nya berapa? PPN-nya 10% dari harga total motor, 10% dari harga total motor. Nah, kalau ini PPN itu berarti langsung ya, karena dia minta 10% dari ini, bukan dinaikkan 10%, tapi ini langsung dikalikan 10%. Nah, ini adalah PPN-nya 9 juta sekian gitu ya. Ini PPN. Jadi jangan dulu ditambahkan karena belum ke situ. Itu kemudian diskonnya, ada diskon ya. Kalau misalkan total pembelian lebih besar dari 60 juta berarti kita bikin rumus logik ya. Kalau harga total harga motor, harga motor kali ya ini. Soalnya harga motor ya ini. Jadi kalau misalkan harga motornya, total harga motor itu 60 juta, 20%, nextnya ini motor ya. Jadi nanti soalnya barangnya juga cuma motor aja, nggak ada ban. Mungkin yang sebelumnya adalah ban ya. Nah, kita bikin if ya. If-nya bisa langsung if banyak ya. If banyak itu logik, kita panggil logical. If-nya yang artinya lebih dari satu ini ya. Jadi satu atau lebih dari kondisi ya. Tapi kalau misalkan pakai ini, berarti kita pakai cara manual. Cara manual itu maksudnya mungkin yang office-nya masih yang lama, kayaknya if ini nggak bisa. Tapi kita ini kebanyakan udah baru atau masih lama ya office-nya. Kita cobain dulu yang if ya. Coba kalau bisa langsung dicobain lebih bagus. Bisa muncul nggak if-nya? If yang pakai S. Logical test-nya adalah kalau ini total belinya, total harga motornya lebih dari berapa tadi? Lebih besar sama dengan 60 juta ya. Tua gak 60 juta. Value-nya adalah cashback-nya adalah 4 juta. Berarti cashback-nya 4 juta. Kita tulisin. Lebih besar dari 40 juta. Itu 4 juta.
Kemudian kalau ini lebih besar sama dengan, ini betul nggak sih logiknya? 40 3 juta, 2 juta untuk 20 juta. Kemudian $20 juta ya. Tadi cara tambahin kolomnya pakai tab ya. Jadi kalau mau tambahin lagi tab, tambahin banyak. Oke, udah ya. Nah, berarti diskonnya adalah 4 juta. Diskon ya? Ini cashback. Salah berarti. Ini saya lihat yang sini. 60 juta. 20% dikali total. Tidak fokus sepertinya, saya perlu air minum. $60 juta, 20% ya. 20% dari total. Bisa lagi balik ke sini, bisa ya. 20% dikali kali ini ya. Nah, gitu ya. Kemudian 15% dan 10%. Oke, gitu format selnya. Nggak kelihatan soalnya rupiahnya. Nah, diskonnya lumayan banyak ya, 18 juta. Kemudian cashbacknya ini ya, cashbacknya yang tadi ya. Kemudian yang cashbacknya dan total bayarnya. Coba ada yang sambil dikerjakan, saya tutup satu ya. Kita kopas aja ya. Formulanya. Kopas formulanya tapi ganti itunya ya. Ganti apa? Kondisinya ya. Bukan 20% tapi berapa? Berapa tadi? 4 juta, 3 juta sama 2 juta, Bu. Oke. 4 juta. Tuh agak 4 juta. 3 juta, tuh 23. Terus sama 2 juta ya. Sip, cashbacknya. Total bayarnya berarti total bayar ada aturan lagi, harga motor ditambah PPN. Total bayar sama dengan, sebentar, harga motor, sebentar. Harga motornya udah ditaikin belum ya? Harga motornya pasti yang udah diiniin ya. Yang total, Bu, total harga motor. Oh iya, total harga motor. Total harga motor apa sih? Total harga motor di apa? Coba dibantu. Ditambah PPN. Ditambah PPN dikurangi diskon. Ditambah cashback, Bu. Kalau nggak salah. Diskon ditambah cashback gitu ya. Nah, diperoleh total bayarnya ya. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa, Bu.
Ya. Bisa. Berarti tinggal bikin jumlah ya. Nextnya tinggal tarik aja. Nextnya tinggal tarik aja, atau hati-hati dengan perubahan ini ya, perubahan rumus. Jadi kalau misalkan nanti ketika ditarik ada yang berubah, ini kan kebanyakan. Kalau ketika ditarik ada yang berubah, berarti harus dilihat lagi ya. Takutnya salah ini. Nah ini kan kayak ini merek, ini kan left dari ini, nggak ada masalah sih kayaknya. Nah ini nih biasanya ngerubah. Nah ini kan VLOOKUP-nya, VLOOKUP tuh biasanya berubah ya. Berarti coba tambahin apa biasanya? Tambahin dolar ya. Apa sih namanya tuh? Apa namanya? Kok lupa. Jadi si value-nya tetap gitu. Tambahinnya dengan dolar apa ya istilahnya? Saya lupa. Pakai dolar ya. Dolar C13 sama C13 dan G14 ini nggak rubah ya. Nggak geser gitu. Nah, pakai dolar dulu baru dia akan rubah. Absolut, Bu. Ya, absolut. Betul. Ini juga sama ya. Ini pakai tanda dolarnya, absolut. Jadi tidak berubah. Begitu ya. Yang lain-lainnya silahkan. Gitu. Biasanya di HLOOKUP atau VLOOKUP karena kita menggunakan data gitu ya. Jadi data yang ada ini sebagai referensi, bukan data database ya, tapi referensi kalau istilah di sini. Referensi atau data gitu, referensi data di dalam Excel. Kemudian total keseluruhan biasalah ya, tinggal sum ini tambahin nanti kalau udah oke. Silahkan. Kemudian nilai terbesar apa? Nilai terbesar apa biasanya? Max, Bu. Ya, tinggal max ya. Tinggal sama dengan max berapa. Kalau lupa cari lagi di sini. Max itu biasanya matematika ya. Atau max aja cari di sini. Nah. Max dari sini ya, dari total bayar. Nilai terbesar. Gitu ya. Sip. Begitu ya. Karena ini datanya masih satu, berarti hati-hati ya nanti ketika mengerjakan, jangan sampai saya ini hanya memberikan contoh saja. Kemudian min juga sama ya. Min hanya tinggal berubah dari min. Ini dari min. Oke. Kemudian rata-rata juga sama ya, tinggal dirubah saja. Itunya jadi, oh ini pasti geser nih. Ini pasti geser ya. Nah, ini juga pasti geser kalau ditarik-tarik seperti itu. Oke. Rata-rata apa? Average, Bu. Average. Bisa ya semuanya. Nggak ada masalah itu. Gitu ya, average. Salah ya kayaknya. AV apa AVA? AV. AV lagi ya. AV lagi. Itu ya. Ini kemungkinan nama sama karena datanya masih satu. Kemudian jumlah data adalah apa? Count. Ya. Sama ya, ininya sama formula ini isinya. Count ini bisa di mana saja ya, bisa dari total bayar, bisa dari kode, bisa ngambilnya dari kode, boleh sama aja. Ini jangan dikasih RP ya, kalau count, karena yang ditanya bukan rupiah, tapi general ya. Nah, tapi jumlah data ya, begitu ya, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Gampang ya.
Cuma nanti hati-hati ketika mengerjakan, karena saya pengalaman juga waktu mengambil kompetensi operator komputer tiba-tiba panik. Atau kenapa, mungkin karena waktu itu saya masih lagi hamil, jadi bawaannya panik. Gitu ya. Total bayar udah oke. Kemudian ini katanya ditambahkan urutkan data ya, urutkan data dari jumlah yang tertinggi dan terendah. Berarti ini harus diurutkan, bisa ya, tinggal di blok dulu segini datanya, baru di sort, kemudian custom sort. Jadi sort berdasarkan apa yang diminta tadi, lupa. Berdasarkan jumlah tertinggi apanya? Jumlah terjual tertinggi. Jumlah tertinggi yang mana? Berarti jumlah pesan ya. Jumlah pesan kolom J ya, sepertinya. Atau ini kalau misalkan diginiin. Nah, supaya ketahuan headernya ya. Nah ini di checklist ya, my data has header. Jadi my data itu punya header. Jumlah pesan ya, berarti jumlah pemesanan dari yang tertinggi ke yang rendah dimintanya ya. Kemudian udah, kemudian diminta lagi tadi tuh apa, urutkan jumlah. Jadi tertinggi ya secara ascending tertinggi, ascending itu tertinggi apa dari yang terkecil sih? Dari terkecil ya, small to large. Oke. Ini ya. Ini contohnya. Kalau datanya udah, nah ini nanti bagus kelihatannya, ini masih kosong-kosong. Lanjut, ascending dan descending. Kalau ascending kan biasanya kalau dari huruf tuh dari A berarti dari terkecil ya. Tapi kalau D descending berarti dari terbesar, Z gitu ya. Nah kemudian auto filternya diaktifkan saja. Ini tinggal auto filter tuh langsung aja ya. Nah ini filter langsung aja, auto filter. Jadi nanti ada tanda ini gitu. Kemudian bikin grafik berdasarkan kolom merek, tipe, harga motor, jumlah pesan, dan total bayar. Grafiknya bebas ya tipenya. Berarti insert apa grafik ya, rekomendasi chart kita. Nggak bisa ya nih. Bentar, berdasarkan kolom dan tipe, harga, kolom dan tipe ini ya, kolom dan tipe, harga, bukan harga total kali ya, pakai kontrol ya. Kemudian jumlah pesan dan total bayar. Ini harganya bukan total kali ya, ini ya, ini nah seperti itu ya. Harus diulangi lagi, saya salah pijit. Baru kita minta rekomendasi, langsung aja rekomendasi yang paling bagus ya. Kalau misalkan nggak keburu waktunya, langsung aja rekomendasi chartnya. Nah, langsung muncul, gitu ya. Pakai kontrol ya. Ketika ini biasa ditekan pakai shift, kemudian ketika kolom baru pijit kontrolnya, gitu ya. Kemudian di save as. Nah ini yang paling
Ini yang paling mudah sih kalau save as aja ya, save as tuh ini. Udah ada nih sebentar sedikit lagi. Dicetak ke PDF ya. Nah, cetak ke PDF ini kalian lihat dulu biasanya ya kalau saran saya adalah kalian lihat dulu bikin layoutnya, page layoutnya view ya, di view-nya tuh pakai bukan view-nya pakai ini. Nah, pakai page layoutnya langsung ya. Karena kalau nggak gitu, nanti gambarnya kepotong-potong gitu. Nah, ini si page layout-nya seperti ini. Halo? Kenapa? Page layout, kemudian ininya di landscape ya. Ininya di landscape, kemudian di nah, seperti ini ya. Geser-geser. Ya, dibuat serapi-rapinya. Jadi kalau bisa ini munculin semuanya. Hurufnya bisa diperkecil atau gimana, atau cari amannya kalian bisa kopas dulu. Copy untuk untuk keperluan print ya. Untuk keperluan print. Nah, ini bisa back lagi. Ini bisa back dulu, normal aja. Nah, ini yang bisa, ini untuk layoutnya bisa di rename. Bisa di rename. Oke, baru diperkecil ya. Ini delete, ini yang nggak penting-penting di delete saja. Kayaknya nggak usah nggak usah ada apa ini teh, nggak usah ada filter ya. Nah, kita sembunyiin ininya ya. Nah, karena yang diminta adalah mereknya langsung. Nah, ini yang lainnya sembunyiin aja. Kayaknya akan muat ya. Iya, Bu. Atau hurufnya coba ya. Nah, bisa ya. Pokoknya bisa diatur-atur lah ya. Nah, ini sembunyikan. Ini bisa di warp. Nah, sip ya. Sedikit lagi. Sip, muncul semuanya ya. Nah, gitu ya. Jadi mana rubah lagi ini. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini bagusnya dipindahkan di halaman kedua, pindahkan saja ya. Supaya lebih bagus gitu. Nah, gitu. Jadi nanti ketika printnya ini kelihatannya bagus banget ya. Tinggal di save as. Gitu ya. Pokoknya ini atur-atur. Kalau misalkan ini mengganggu nih, kalian bisa ini sih sebetulnya bisa di copy, terus kemudian yang disimpan itu value ya, si formatnya dihilangkan berarti nah formulanya hilang ya semuanya. Kalau misalkan mengganggu gitu, ini yang tidak penting ini, yang tadi bekas itu. Nah, karena kan kita hanya perlu layout, bukan untuk
bukan untuk rumus ya. Jadi ini rumus tetap terjaga, nggak akan. Jadi ketika panik acak-acakan, nggak akan acak-acakan gitu, akan ikut acak-acakan. Tinggal save as to atau print to ya. Save as to hasil PDF ya. Kok Padli ini dari soal ya. Oke, ini udah ya. Sheet aktif sheet ya. Sheetnya sheet aktif. Tinggal di save, nanti muncul. Nah, bagus ya, rapi. Gitu ya. Sampai di situ sepertinya. Karena sudah maghrib. Jangan lupa ini hasilnya, laporan ini, data Excel, laporan printnya, kemudian di-upload.